Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Pertarungan, pergulatan, peperangan antara kebenaran dan kebatilan itu akan selalu ada. Meskipun ada yang menafikan hal itu. Sejak iblis dikeluarkan dari surga, dilaknat, dikutuk, maka dia mengumumkan peperangan. Dan iblis memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Maka dia sekarang ada. Dan dia juga punya peran bagaimana menggoda manusia untuk selalu bertikai, berseteru, dan berperang. Kita telah melihat bagaimana peristiwa perang Uhud yang terjadi antara umat Islam di satu sisi dan di sisi lainnya orang-orang musyrikin yang datang untuk balas dendam. Kita juga telah membaca banyak pelajaran. Dan pertemuan ini menjadi pertemuan terakhir bagi kita untuk mengkaji tentang sedikit atau yang tersisa dari pelajaran-pelajaran perang Uhud. Lalu kita akan masuk kepada peristiwa lainnya yang menunjukkan bahwa peperangan itu berlanjut. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Teruslah belajar, mengkaji perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala engkau selesai dari membaca dan mengkajinya, engkau mulai lagi dari awal. Agar engkau tahu sejarah agamamu ini. Siapa musuh-musuhmu. Dan bagaimana seharusnya engkau menghadapi mereka. Engkau punya persiapan, engkau punya bekal dalam mengarungi kehidupan menegakkan agama Allah Azza wa Jal. Yang tentunya engkau akan diganggu. Engkau akan disakiti. Mungkin engkau juga akan dibunuh. Seorang muslim siap menghadapi semuanya. Kenapa? Dia udah baca. Sehingga dia mempersiapkan diri. Baik, tafadhol dibaca. Barakallahu fik. Poin 19. Ibnu Qayyim berkata terkait dengan pelajaran dari perang Uhud, dari peristiwa tersebut mereka mengetahui dampak buruk akibat bermaksiat kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa kegagalan dan pertikaian yang menimpa mereka seperti yang difirmankan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu idz tahussunahum bi'idznih hatta
hatta idza fashiltum fatanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afau ankum. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu. Quran Surat Ali Imran ayat 152. Yakni memaafkan mereka setelah melihat dampak dari kemaksiatan kepada beliau, yakni pertikaian dan kegagalan. Setelah itu mereka sangat berhati-hati dan waspada terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan mereka kalah dan hina. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah menyingkap sebuah rahasia. Mengabarkan sebuah berita bahwa kemaksiatan, dosa, kedurhakaan, pembangkangan hamba kepada perintah Allah dan Rasul-Nya akan berdampak buruk. Kekalahan, keributan di antara umat Islam sendiri. Pertikaian yang bakal mengecewakan mereka nanti. Apa penyebabnya? Dosa. Sebagian orang berpikir yang penting kita kumpul, yang penting kita bersatu, yang penting kita bersama-sama. Apa gunanya kebersamaan? Tatkala terjebak dalam kemaksiatan. Akhir dari kebersamaan itu adalah kegagalan. Semua perkumpulan yang tidak didasari iman kepada Allah dan Rasul-Nya, ketakwaan, maka hasilnya ya kalian akan gagal. Kalian akan kalah. Maka di sini disebutkan bagaimana umat Islam mengambil pelajaran dari peristiwa Uhud agar mereka tidak lagi gagal, agar mereka tidak lagi kalah. Bukan karena jumlah pasukannya yang sedikit, enggak. Iya, jumlah mereka hanya 700 menghadapi 3.000, tapi menang mereka. Terus kok bisa gagal? Maksiat. Enggak nurut. Enggak patuh. Maka ini pesan untuk seluruh umat Islam di Indonesia dan di negeri mana saja. Ketahuilah bahwa kemaksiatan membawa naas. Tatkala engkau ingin rahmat Allah turun, engkau ingin berkah dari Allah, nggak repot, tinggalkan kemaksiatan. Ajak orang-orang untuk memperbaiki diri. Ajak mereka untuk bertobat. Menuju kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa? Bumi ini milik Allah. Allah yang membuat gempa terjadi. Allah yang membuat banjir bandang melanda. Allah yang membuat hujan tidak turun. Sebabnya kita. Maka sadar. Belajar dari masa lalu untuk menyongsong masa depan. Di sini Al-Imam
Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menambahkan beberapa faedah yang oleh penyusun buku ini dimasukkan kepada tambahan faedah. Jadi kalau di sini ditulis A, sebenarnya di buku aslinya A ini nomor 20. C itu nomor 21. Afwan, A nomor 20, B nomor 21, C nomor 22. Nah, kemudian yang nomor 20 di sini adalah nomor 23. Kemudian setelah itu nomor 23 ya A, B, C, D. Baik. Barakallahu fiik. Kita baca. Fadhal. Kami juga ingin menambahkan 3 catatan penting. Poin 20, dampak negatif perselisihan. Ketika sahabat berselisih antara mereka yang ingin turun meninggalkan posnya untuk bergabung mengumpulkan ghanimah dengan mereka yang ingin tetap pada posnya. Perselisihan inilah yang menyebabkan kekalahan dalam perang Uhud. Oleh karena itu, wajib bagi seorang muslim untuk menghindarkan perselisihan dan perpecahan. Seorang muslim harus berupaya menjadi anggota masyarakat yang baik, bersatu dengan saudaranya, dan menjauhkan hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan. Barakallahu fiik. Ya, kita perlu belajar. Tatkala kita merasa sudah mengerti, merasa sudah faham, ya kita jadi sok tahu. Boleh jadi sok tahu kita ini menyebabkan pertikaian. Maka tolong berusaha untuk menyatukan persepsi. Ya, kalau bicara terjadi perselisihan, Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian berselisih, ya kembalikan kepada Allah dan Rasul. Oh, kata ustadz saya, oh kata kiai saya, kata guru saya. Menurut saya, maka kembalikan. Allah sudah berpesan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Udah jangan ribut. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan terkadang kita menghadapi orang-orang yang tidak pantas untuk diajak dialog. Tinggalkan dialog. Tinggalkan perdebatan. Bukankah Nabi SAW mengatakan, Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ada kondisi nggak bisa orang ini diajak ngomong. Al-Imam Syafi'i mengatakan idza nataqas safihu fala tujibhu. Kalau orang bodoh sedang berbicara, jangan dijawab. Jangan dijawab. Fa khairun min ijabatihi sukutu. Jawaban yang terbaik buat orang itu diam. Kalau engkau ngomong, jadi senang orang itu. Dianggap keberadaannya. Tapi kalau engkau tinggalkan dia akan mati penasaran. Maka ada sebuah permisalan ya. Diceritakan bahwa di sebuah hutan terjadi dialog perdebatan antara keledai dan monyet tentang warna rumput. Jadi keledai beranggapan rumput itu warnanya biru. Si monyet mengatakan warnanya hijau. Akhirnya terjadi perdebatan sampai mereka cakar-cakaran, ya tendang-tendangan. Akhirnya mereka berdua bersepakat untuk menjumpai raja hutan. Singa. Ngomonglah si monyet. Raja kita minta ditengahi. Ini kata keledai warna rumput itu biru. Aku katakan hijau. Yang benar yang mana? Kata raja,
hutan. Yang benar keledai, kata dia. Baik. Akhirnya si monyet dihukum, diusir dari hutan selama 1 tahun. Ketika dihantarkan monyet ini untuk keluar dari hutan, si singa berbicara, wahai monyet, semua orang di hutan ini atau semua penduduk hutan ini tahu warna rumput itu hijau. Cuma yang jadi masalah, kenapa engkau kok berdebat sama keledai? Kenapa? Keledai ini kan gambaran orang yang bodoh. Kenapa? Jadi terkadang walaupun engkau benar, tapi engkau berdebat dengan orang yang salah, engkau salah jadinya. Ada kondisi orang-orang yang tidak bisa dipahamkan, udah hindarin pertikaian. Dia beranggapan seperti itu, ya udahlah, sama tinggal. Udah, nggak usah dilanjutkan. Begitu pula di masyarakat. Ada orang-orang yang tidak pantas untuk diajak berdialog dan berdebat di grup WA kadang-kadang udah biarin. Tinggalkan. Oh ini takut nanti kemungkaran tersebar. Orang tahu ini orang nggak benar. Udah dikasih tahu qala Allah, qala Rasul. Dia mengatakan qala fulan. Udah selesai. Barakallahu fiik. Baik, yang ke-21. Poin 21, dampak negatif maksiat dan dosa. Maksiat yang terjadi pada perang Uhud adalah juga penyebab kekalahan. Karena dosa dan maksiat memiliki dampak negatif yang sangat besar bagi individu dan masyarakat. Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena maksiat yang dilakukannya. Begitu pula iblis yang diusir dan dikutuk karena maksiat yang dilakukannya. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Jangan pernah meremehkan perbuatan maksiat. Di sini disebutkan bagaimana mereka yang berbuat maksiat nggak banyak. Tapi kemaksiatannya berdampak kepada semua. Gempa yang terjadi, banjir bandang, kebakaran, longsor, atau apa saja. Terkadang penyebabnya beberapa orang, bukan semuanya. Beberapa orang inilah yang seharusnya dikasih tahu. Tapi terkadang mereka nggak mau tahu yang menyebabkan semua orang terkena musibah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala terjadi gempa di Madinah, Umar mengatakan kepada mereka, kalau kembali gempa ini terjadi, aku nggak akan balik ke sini. Aku akan tinggalkan tempat ini. Karena merasa tempat ini bukan tempat yang kondisional sudah. Yang kondusif maksudnya. Karena orang-orang berbuat maksiat dengan nggak bertobat gitu. Dan kalau secara personal kita lihat bagaimana Nabi Adam diturunkan, bagaimana syaitan dilaknat gara-gara maksiat. Bahkan sebagian orang kehilangan kelezatan nikmat yang Allah berikan gara-gara maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Yang ke-22. Poin 22. Firman Allah, dan Allah telah memaafkan kalian. Seorang muslim ketika membaca sejarah perang Uhud dan apa yang terjadi pada peristiwa tersebut, tidak boleh mempengaruhi cinta dan penghormatannya kepada para sahabat. Karena menghadapi situasi yang sulit dan Allah telah memaafkannya. Apa yang telah terjadi, biarkanlah berlalu dan kita hanya dapat mengambil pelajaran dan hikmahnya. Mereka yang ingin menyalahkan sahabat telah terjawab dengan ayat tersebut. Kita harus menjaga kedudukan sahabat di hati kita dan memberikan hak ridho, cinta, dan penghormatan kepada mereka. Kondisi ini seperti Adam alaihi salam ketika dikeluarkan dari surga. Tetapi Allah menerima taubatnya dan memilihnya untuk menjadi nabi. Yang perlu kita waspadai adalah tipu daya setan. Barakallahu fikum. Ya, kalau bicara kondisi para sahabat, mereka manusia biasa. Mereka bukan malaikat. Mereka juga nggak maksum.
kita tetap menghargai, menghormati mereka. Tidak seperti kelompok-kelompok khawarij atau kelompok-kelompok menyimpang yang akhirnya mereka memberikan komentar-komentar negatif kepada sebagian sahabat. Padahal Allah sudah mengatakan dengan jelas, walaqad afallahu anhum. Dan Allah telah memaafkan mereka. Dimaafkan sama Allah. Mereka tidak sedang berbuat salah kepadamu, kepada orang tuamu, kepada kerabatmu. Yang mungkin sebagian orang akan berpikir, oh aku tidak akan memaafkan. Ya, engkau punya hak. Tapi ini mereka berbuat dosa kepada Allah dan Sang Pencipta sudah mengatakan, walaqad afallahu anhum. Selesai. Nabi Adam juga seperti itu. Udah dimaafkan sama Allah. Allah menerima taubatnya. Jadi yang kita harus ambil dari peristiwa itu bukan menyalahkan. Bukan akhirnya mengeluarkan komentar-komentar negatif. Yang perlu kau lakukan adalah hati-hati dengan kemaksiatan, menghindari bisikan setan dan godaan. Itu sikap seorang muslim. Barakallahu fikum. Nah. Poin 23. Tentang keutamaan syuhada Uhud. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskannya. A. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghimpun 2 orang syuhada dalam satu kafan. Kemudian beliau bertanya, siapakah di antara keduanya yang paling banyak hafalan Qur'annya? Ketika ditunjukkan kepada salah satu dari keduanya, maka beliau pun mendahulukannya ke liang lahat dan berkata, aku menjadi saksi mereka kelak pada hari kiamat. Dan beliau memerintahkan agar mereka dikubur bersama darahnya, tidak disolatkan dan dimandikan. Barakallahu fikum. Ini fadilah mereka yang meninggal di Uhud. Bagaimana para syuhada itu dikuburkan bersamaan, kuburan massal. Dan yang lebih banyak hafal Qur'annya itu di depan. Bayangkan ya. Yang paling banyak hafal Qur'annya itu di depan. Ketika hidup, ketika mati. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Kemudian Nabi SAW memakamkan mereka. Lalu beliau berkata, Ana syahidun ala ha'ula'i yaumal qiyamah. Aku menjadi saksi mereka kelak pada hari kiamat. Nabi secara khusus akan menjadi saksi buat mereka. Tentunya saksi yang meringankan, saksi yang mengangkat derajat mereka. Nabi akan membela mereka alaihi salatu wassalam bagi yang meninggal di perang Uhud. Walaupun mereka berbuat salah. Karena kesalahan mereka sudah dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi pun menjadi saksi buat mereka. Baik, B. Atau yang kedua. B. Dari Jabir bin Abdullah berkata, ketika ayahku terbunuh, aku pun menangisi dan membuka kain penutup wajahnya. Namun para sahabat melarangku untuk melakukan itu. Sedangkan Nabi SAW tidak melarangnya. Seraya berkata, janganlah kamu menangisinya selama malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya hingga diangkat. Baik, ini hadis yang kedua. Berkaitan dengan syuhada Uhud. Yang salah satunya adalah ayahanda Jabir bin Abdillah. Ketika Jabir mau ikut perang dilarang sama ayahnya. Biar dia di rumah. Menjaga adik-adiknya dan ayahnya yang berangkat. Abdullah meninggal dunia. Radhiyallahu ta'ala anhu. Jabir menangisi. Dan dia membuka wajah ayahnya ya. Sambil nangis. Sahabat mengatakan jangan dilarang. Tapi kata Nabi SAW biarin dia. Cuma Nabi berpesan kepada dia. La tabkihi. Engkau gak usah nangisin dia.
malaikat-malaikat itu menaunginya dengan sayap-sayapnya. Boleh jadi karena panas pada waktu Uhud itu jamaah. Jadi malaikat-malaikat menaunginya dengan sayap-sayap mereka sampai jenazahnya itu diangkat. Allah mengirimkan malaikat. Kalau tadi Nabi SAW yang mengatakan akan jadi saksi pada hari kiamat, di hadis kedua malaikat-malaikat turun menaungi mereka yang meninggal ketika Uhud. Dan salah satunya adalah Abdullah, ayahanda Jabir bin Abdullah. Baik, lanjutkan. C. Dari Anas berkata, pamanku Anas bin Nadhr tidak ikut dalam perang Badar. Beliau berkata, ya Rasulullah, aku menyesal tidak ikut dalam perang pertama engkau melawan kaum musyrikin. Seandainya Allah menyertakan aku dalam memerangi kaum musyrikin, niscaya Allah akan memperlihatkan apa yang akan aku perbuat. Ketika perang Uhud berkecamuk, beliau berdoa, ya Allah, aku mohon maaf dari apa yang dilakukan mereka para sahabat, dan aku melepas diri dari apa yang dilakukan mereka kaum musyrikin. Lalu ia pun maju dan Sa'ad bin Mu'adz berpapasan dengannya. Beliau berkata, wahai Sa'ad, surga, demi Tuhannya Nadhr, sungguh aku mencium aromanya dari arah gunung Uhud. Sa'ad berkata, aku tidak mampu ya Rasulullah untuk berbuat sepertinya. Anas berkata, kami mendapati beliau tewas dengan 80 lebih luka karena sabetan pedang dan tikaman tombak dan panah. Beliau dimutilasi oleh kaum musyrikin sehingga tidak satu pun yang dapat mengenalinya, kecuali saudara perempuannya yang mengenalinya dari jarinya. Anas berkata, kami menduga bahwa ayat di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah, turun untuknya dan orang-orang sepertinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allahu Akbar. Hadis yang pertama, Nabi akan memberikan saksi. Hadis yang kedua, malaikat-malaikat turun menaungi. Hadis yang ketiga menjelaskan bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih minhum man qadha nahbah. Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang menempati janjinya kepada Allah. Sebagian mereka sudah meninggal dunia. Dan itu syuhada. Dan bagaimana para sahabat pun seperti Anas bin Nadhr mencium bau surga. Dan dia terbunuh sampai tidak dikenal. Karena dimutilasi jemaah. Kecuali lewat jari-jari. Dirusak wajahnya, perutnya dibongkar sama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Lanjutkan. D. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah menemuiku seraya berkata, wahai Jabir, kenapa aku melihatmu bersedih? Aku menjawab, ayahku telah syahid ya Rasulullah dan meninggalkan keluarga serta hutang. Beliau berkata, maukah aku kabarkan berita gembira untukmu apa yang diterima ayahmu saat ia bertemu Allah? Ia menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda, Allah tidak berbicara kepada siapapun kecuali dari balik hijab. Allah akan menghidupkan ayahmu lalu berbicara kepadanya tanpa hijab. Dan dia berfirman, mintalah. Baik, afwan. Diperbaiki di sini. Allah. Nah, ucapan Allah akan menghidupkan ayahmu diganti Allah telah. Allah telah menghidupkan ayahmu lalu berbicara kepadanya tanpa hijab. Lalu dia berfirman, mintalah, aku pasti akan memberikannya. Ia pun berkata, ya Robbi, hidupkanlah aku kembali, agar aku dapat berperang di jalanmu untuk kedua kalinya. Allah berfirman, sesungguhnya telah berlaku ketetapanku, bahwa mereka yang sudah meninggal tidak akan dikembalikan ke dunia. Ia berkata dan diturunkanlah ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Quran Surat Ali Imran ayat 169. Allahu Akbar. Jasad mereka kaku. Darah membasahi tubuh mereka. Mereka pun dipendam di dalam bumi. Tapi ternyata mereka hidup di sisi Allah Azza wa Jalla. Adakah kehidupan yang lebih utama dari kehidupan di sisi Sang Pencipta? Keluarganya menangis. Bagaimana Jabir bin Abdullah bersedih. Bahkan dia menangis. Memikirkan bagaimana kondisi mereka. Maka Nabi SAW memberikan kabar gembira. Bahwa ayahnya dihidupkan dalam kehidupan selanjutnya. Dibebaskan untuk berangan-angan. Dan ingin kembali ke dunia. Untuk berperang dan terbunuh kembali. Tapi mereka nggak akan bisa kembali. Namun yang jelas, jangan mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka itu mati. Iya, mereka mati dalam kacamata manusia karena sudah terpisah antara ruh dengan jasadnya, tapi mereka dihidupkan dalam kehidupan yang selanjutnya berbalut kenikmatan yang tiada henti. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia pernah ditanya tentang firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup, di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Quran Surat Ali Imran ayat 169. Ia berkata, kami dulu juga pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Dan beliau menjawab, sesungguhnya arwah mereka berada dalam perut burung hijau yang memiliki sarang-sarang yang tergantung pada arsy. Terbang dari surga ke arah yang diinginkan, kemudian kembali lagi ke sarangnya. Lalu Tuhan mereka memperhatikan dengan seksama seraya berfirman, adakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang harus kami inginkan, sedangkan kami dapat terbang dalam surga sekehendak kami. Allah menanyakan hal itu sampai 3 kali. Ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dibiarkan tanpa permintaan, mereka berkata, duhai Tuhanku, kami ingin ruh-ruh kami dikembalikan ke jasad kami, sehingga kami dapat lagi berperang di jalan-Mu. Ketika Allah melihat bahwa mereka tidak ada lagi keinginan, mereka pun dibiarkan. Barakallahu fikum. Ini kondisi arwah mereka. Kalau ada yang berpendapat arwah itu gentayangan, nggak ada. Arwah itu imma diadab, imma mendapatkan nikmat. Adapun orang-orang yang mati syahid, maka arwah mereka berada di rongga burung surga yang berwarna hijau. Di perut mereka yang mereka terbang kemana saja. Berbeda dengan orang mukmin. Orang mukmin itu sama, ruhnya akan berada di rongga atau di perut burung-burung hijau, tapi dia tidak berpindah-pindah. Dia hanya berada di pohon itu saja. Adapun yang mati syahid, kemana saja mereka mau terbang diperbolehkan. Luka yang dirasakan, tebasan pedang, tikaman tombak, lemparan anak panah yang merobek tubuhnya seperti Anas bin Nadhr yang sampai tidak bisa dikenali. Yang mungkin orang-orang musyrikin tatkala melihat itu mereka berbangga diri, berhasil membantai dan membunuh umat Islam.
Padahal yang mati syahid itu berada di tempat yang lebih indah daripada dunia ini. Nah, mereka disuruh meminta. Mereka mau minta apa lagi? Udah senang mereka. Bingung mau minta apa lagi. Maka mereka berpikir, kayaknya balik ke dunia lagi nih kita. Berperang lagi. Supaya dapat nikmat yang lebih besar. Barakallahu fikum. Nah. Poin F, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah ketika kembali dari perang Uhud, beliau melintasi Mus'ab bin Umair yang terbunuh. Beliau diam sejenak dan mendoakan, kemudian membaca ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minal mu'minina rijalu sadaqu ma'ahadullaha alaih. Wa minhum man qada nahbahu wa minhum may yantadhir wa ma baddalu tabdila. Dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Lalu beliau bersabda, aku bersaksi bahwa mereka adalah syuhada di sisi Allah pada hari kiamat. Kunjungilah dan ziarahilah mereka. Demi jiwaku yang berada pada genggamannya, tidak seorang pun yang mengucapkan salam kepada mereka hingga hari kiamat, melainkan mereka akan menjawabnya. Barakallahu fiik. Ini kenapa jemaah haji, jemaah umroh yang datang ke kota Madinah disyariatkan untuk ziarah ke Uhud. Karena Nabi memerintahkan. Sebagian orang sudah berulang kali berangkat umroh. Ketika dia waktunya ziarah, dia mengatakan, enggak, aku udah pernah ke Uhud. Aku sudah berangkat ke sana. Ini Nabi SAW mengatakan fa'tuhum wa zuruhum. Kalian datengin. Kalian ziarahi. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepada mereka hingga hari kiamat, melainkan mereka akan menjawabnya. Ucapkan salam. Kuburannya memang tidak terlihat. Dalam artian 70 sahabat yang meninggal di Uhud itu, ya mungkin sekarang hanya ada beberapa yang terlihat nisannya. Tapi mereka dikuburkan bersama di tempat itu. Maka secapek apapun engkau, usahakanlah ziarah. Di Madinah ada beberapa tempat yang dianjurkan dikunjungin. Bukan hanya tempat bersejarah. Di Mekah kadang-kadang hanya tempat bersejarah yang kita nggak dianjurkan. Di Madinah dianjurkan. Ziarah Quba, ziarah Uhud, ziarah Baqi. Itu tempat-tempat yang dianjurkan kita untuk mengunjunginya. Dan yang menakjubkan, mereka akan menjawab jemaah kalau kita mengucapkan salam kepada mereka. Barakallahu fiik. Baik, yang terakhir. Poin G, Umar bin Syabah meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi kuburan para syuhada, lalu beliau berkata, Salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbaddar. Salam keselamatan untuk kalian karena kesabaran kalian. Sebaik-baik tempat kembali untuk kalian. Kemudian setelah Nabi wafat, Abu Bakar juga melakukan hal tersebut, begitu juga Umar dan Utsman. Allahu Akbar jemaah. Ini sebuah sunnah ya, yang perlu dilakukan oleh kita kalau datang ke kota Madinah. Ucapkan salam kepada mereka. Doakan mereka. Kenapa? Beliau melakukan itu. Bahkan nanti kita akan melihat Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia, beliau datang ke Uhud lagi. Mendoakan mereka.
Oleh karena itu setelah meninggalnya Nabi SAW, Abu Bakar melanjutkan sunnah tersebut. Umar melanjutkan sunnah tersebut. Dan kita kalau datang ke kota Madinah, ya baca itu. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Atau yang disebutkan di sini. Assalamualaikum bima sabartum. Salam keselamatan untuk kalian karena kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar. Ya, sebaik-baiknya tempat kembali adalah akhirat. Maka mereka yang meninggal di Uhud, walaupun sebabnya adalah kesalahan dan kemaksiatan mereka, namun Allah sudah memaafkan mereka dan Allah memberikan banyak keutamaan yang baru saja kita baca. Baik, kita akan masuk ke perang Banil Mustalik atau perang Muraisi. Nah, tafadhal dibaca. Perang Bani Mustalik atau Muraisi. Mustalik adalah julukan seseorang yang bernama Jazimah bin Sa'ad bin Amr bin Robi'ah bin Harithah dari suku Bani Huza'ah. Sedangkan Muraisi merupakan nama sumber air yang terdapat pada Bani Huza'ah. Menurut pendapat yang benar dari kalangan ahli sejarah, perang ini terjadi pada malam kedua bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah. Dampak dari perang Uhud telah membuat berani sebagian suku-suku Arab untuk memerangi Rasulullah. Beliau mendapatkan informasi bahwa Bani Mustalik tengah bersiap untuk melakukan peperangan di bawah pimpinan Harits bin Abu Diror. Dia telah mengumpulkan pasukan bersenjata dan memprovokasi kabilah-kabilah di sekitarnya untuk melakukan serbuan ke Madinah. Rasulullah pun mengutus Buraidah bin Musaib al-Salami untuk memastikan kebenarannya. Kemudian Barakallahu fikum. Naam. Ahibati fillah, bicara perang Bani Mustalik atau Muraisi. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tatkala menyebutkan waktu peristiwa ini. Sebagian ulama berpendapat kejadiannya itu di tahun ke-6. Bulannya sama, di bulan Sya'ban, tapi di tahun ke-6. Artinya setelah perang Ahzab. Ada yang berpendapat seperti yang disebutkan di sini. Makanya kalau kita membaca kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kita akan mendapati perang ini setelah perang Khandaq. Tapi di sini disebutkan sebelum perang Khandaq. Mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas setelah peristiwa Uhud sampai ke perang Khandaq, jadi tahun ketiga ke tahun kelima, itu banyak peperangan sebenarnya. Di kitab ini tidak dijelaskan. Contohnya ya, di antara peperangan yang terjadi, pengiriman pasukan yang disebut Sariyah ya. Sariyah Abi Salamah. Beliau ini dikirim sama Nabi SAW. Kemudian Ba'ath Abdullah bin Unais ya. Pengiriman pasukan jumlahnya 1 orang. Abdullah bin Unais. Ini tahun ke-4 Hijriah di bulan Muharram. Di mana sebagaimana disebutkan di sini setelah kekalahan yang dialami umat Islam di perang Uhud, bangsa Arab itu jadi berani. Mereka mungkin sebelumnya berpikiran gak akan dikalahkan sebagaimana mereka juga beranggapan Quraisy ini kabilah yang dijaga oleh Tuhan. Sehingga mereka gak berani macam-macam sama Quraisy. Tatkala perang Badr kota Madinah, yaitu pasukan Abdullah bin Unais, pasukan Khalid ibn Sufyan al-Hudhali, yang Nabi SAW mengutus 1 orang saja, yaitu Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais ini gak pernah takut sama orang. Ketika Nabi mengutus Abdullah bin Unais, Unais tanya, "Ya Rasulullah,
Sifhuli. Ya apa? Rupanya Khalid bin Sufyan al-Hudali kayak apa? Aku nggak tahu. Apa kata Nabi SAW? Engkau kalau ngelihat dia, gemeter engkau. Gemeter. Dari menakutkannya orang ini. Dan betul. Abdullah bin Unais ketika melihat Khalid bin Sufyan, jadi ada takut di diri dia. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW. Akhirnya singkat cerita, Abdullah bin Unais bisa masuk ke tendanya, digorok sama Abdullah bin Unais, dibawa kepalanya ke kota Madinah. Kemudian ada Ba'thur Raji' atau Sariyatul Raji'. Nabi SAW mengutus 10 sahabat yang kemudian dibunuh 10 sahabat ini. Ada yang dibunuh di tempat, ada yang dibunuh ketika sudah ditawan ya. Kemudian ada Bi'r Ma'unah. Ini juga 70 sahabat yang dikirim. Yang katanya ada daerah yang sudah menerima Islam, butuh pengajar Al-Quran, maka dikirim. Ternyata 70 sahabat ini dibantai sama orang-orang musyrikin. Tersisa 1 orang yang pura-pura mati. Ini menunjukkan orang-orang musyrikin jadi berani memang. Kemudian Banu Nadir, orang-orang Yahudi yang berada di dalam kota Madinah membuat ulah. Yang pertama diusir dari kota Madinah itu Banu Qainuqa setelah perang Badar. Setelah perang Uhud, Banu Nadir. Nanti setelah perang Khandaq, Banu Quraidah. Artinya orang-orang Yahudi ini membuat ulah setelah peperangan-peperangan besar. Ada yang mau sok jago. Ada yang ingin menghabisi umat Islam dengan berkhianat. Ada yang bersekongkol dengan musuh. Jadi Banu Nadir ini jadi berani mereka. Setelah kekalahan umat Islam di perang Uhud. Kemudian ada Ghazwatun Najd. Ada perang Badar kedua ya. Nah, kemudian ada perang Dumatil Jandal dekat Syam sana. Itu beberapa perangan yang terjadi sebelum perang Ahzab. Tapi di sini Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid meletakkan perang Banu Mustalik atau Muraisi sebelum perang Khandaq. Dan perang ini sebenarnya dampaknya tidak terlalu besar terhadap kaum muslimin. Tapi ada peristiwa yang harus diambil pelajarannya. Apa peristiwa apa? Peristiwa ikutnya orang-orang munafikin dalam perang ini. Jadi sebelumnya orang-orang munafik itu selalu punya alasan ini itu. Ketika perang Bani Mustalik karena tempatnya dekat, nggak jauh dan berpotensi mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, orang munafik berangkat. Dan ternyata keadaan atau keberadaan mereka di dalam barisan umat Islam malah membuat kekacauan. Maka perang Uhud 300 orang munafik dan yang ada penyakit di hatinya berpisah, itu sebuah kemenangan. Karena kalau orang munafik ikut, yang ada dia akan menjadi musuh dalam selimut. Dan boleh jadi keberadaan dia menimbulkan kekacauan. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Kemudian berangkatlah ia untuk bertemu Harits bin Abu Diror dan menanyakan hal itu kepadanya. Setelah itu kembalilah ia kepada Rasulullah dan menyampaikan berita tentang tekad mereka untuk menyerbu Madinah. Bani Mustalik pernah mendapatkan seruan untuk memeluk Islam. Mereka juga bersekutu dengan kaum kafir dalam perang Uhud serta menghimpun kekuatan untuk menyerbu Madinah. Kemudian Rasulullah melakukan serangan mendadak saat mereka lengah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak, Ibnu Aun menceritakan kepada kami seraya berkata, aku menulis surat kepada Nafi' dan beliau membalasnya bahwa Nabi melakukan serangan mendadak kepada Bani Mustalik sehingga mereka pun kocar-kacir.
Hewan ternak mereka diguyur hujan lebat, prajuritnya banyak yang Nah, terbunuh. afwan. Ini terjemahan yang kurang tepat jemaah ya. Hewan ternak mereka diguyur hujan lebat. Bahasa Arabnya ya. Wa an'amuhum tusqa 'alal ma'. Hewan ternak mereka sedang diberi minum air di sebuah mata air. Jadi bukan diguyur hujan lebat, tapi sedang minum air di sebuah mata air. Nah, Hewan ternak mereka sedang diberi minum di sebuah mata air, prajuritnya banyak yang terbunuh, dan kaum perempuannya ditawan, di antaranya Juwairiyah binti Al-Haris. Aku diceritakan oleh Ibnu Umar yang ikut dalam peperangan tersebut. barakallahu fiik. Iya, ini berkaitan dengan bagaimana ya Bani Mustalik ya ingin juga menyerang kota Madinah. Mereka sudah tahu tentang Islam, mereka juga bersekongkol dengan orang-orang musyrikin ketika perang Uhud, maka mereka mau berusaha sendiri menyerang kota Madinah. Boleh jadi karena ambisi duniawi, mereka berpikir kota Madinah ada banyak kebun kurma, mereka ingin menikmati sedikit dari kekayaan kota Madinah, maka mereka mengumpulkan pasukan. Ternyata yang terjadi bukannya mereka mendapatkan harta yang berlimpah ruah, tapi ternyata banyak di antara mereka yang terbunuh dan perempuan mereka ditawan, harta-harta mereka dijadikan harta rampasan. Itu yang terjadi dengan mereka. Na'udzubillah, ketika seorang ingin mengumumkan perang sama Allah Azza wa Jalla, gak bakal menang kok. Ya, mungkin Allah menunda. Tapi Allah tidak pernah membiarkan orang-orang zalim terus dalam kezaliman. Baik, dilanjutkan. Korban yang tewas di antara mereka sebanyak 10 orang laki-laki, sedangkan kaum perempuan dan anak-anak ditawan. Sementara dari pasukan kaum muslimin, tidak seorang pun dari mereka yang menjadi korban kecuali 1 orang saja, yaitu Hisham bin Sababah yang terbunuh oleh orang Ansor karena ia menyangkanya adalah musuh. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan sedangkan kaum perempuan dan anak-anak ditawan. Di bahasa Arabnya disebutkan wasabun nisa warijal wadzurriyah. Dan sisanya dari kaum laki-lakinya, sedangkan kaum laki-laki dan kaum wanita dan anak-anak ditawan. Baik, ditawan. Nah, kita lihat ya dalam peperangan ini umat Islam ada yang terbunuh, 1 orang. Tapi yang membunuh sebenarnya bukan orang-orang musyrikin. Dibunuh karena salah membunuh. Pikirnya musuh, ternyata umat Islam. Yang akhirnya Nabi SAW membayar diyahnya orang ini. Baik, dilanjutkan. Aisyah mengatakan bahwa ketika Rasulullah membagi-bagi tawanan Bani Mustalik, Thabit bin Qais bin Shimas, anak pamannya, mendapatkan bagian Juwairiyah binti Al-Harith. Lalu dia bersedia untuk menebus dirinya. Dia adalah seorang wanita manis yang murah senyum. Baik, ini dibetulin dulu terjemahannya. Thabit bin Qais bin Syammas ya. Bin Syammas. Atau anak pamannya. Atau, kasih atau anak pamannya. Mendapatkan bagian Juwairiyah binti Al-Haris. Lalu, lalu ia, yakni Juwairiyah bersedia untuk menebus dirinya. Baik, tafadhali. Lanjutkan. Atau dimulai dari Aisyah. Aisyah mengatakan bahwa ketika Rasulullah membagi-bagi Baik, tawanan... afwan. Kalau ada Rasulullah, jangan lupa bersolawat buat Nabi SAW ya. Baik, Ustaz.
Aisyah mengatakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagi tawanan Bani Musalik, Thabit bin Qais bin Syammas atau anak pamannya mendapatkan bagian Juwairiyah binti Al-Harits, lalu dia bersedia untuk menebus dirinya. Dia adalah seorang wanita manis yang murah senyum. Setiap orang yang melihatnya pasti tertarik dengannya. Dia pun datang menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta bantuan untuk menebus dirinya. Aisyah berkata, "Demi Allah, tiba-tiba aku melihatnya berada di depan kamarku. Aku tidak menyukainya dan aku mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melihatnya sebagaimana aku melihatnya." Melihat apa maksudnya? Melihat perempuan tadi sebenarnya. Iya, melihat kecantikannya ya. Karena memang disebutkan tadi nggak ada orang lihat kecuali akan senang sama Juwairiyah ini. Nah, tafadhol. Lalu dia pun masuk ke dalam seraya berkata, "Ya Rasulullah, saya adalah Juwairiyah binti Al-Harits bin Abu Diror, pemimpin Bani Musalik. Aku mengalami musibah seperti yang engkau ketahui. Aku menjadi bagian dari Thabit bin Qais bin Syammas atau anak pamannya. Kemudian aku pun berjanji untuk menebus diriku. Untuk itulah aku datang untuk minta bantuan kepadamu menebus diriku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Maukah kamu yang lebih baik dari itu?" Dia bertanya, apa itu ya Rasulullah?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku akan melunasi tebusanmu dan menikahimu." Dia berkata, "Baik ya Rasulullah." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku telah melakukannya." Aisyah berkata, lalu berita menikahnya Rasulullah dengan Juwairiyah tersebut tersebar luas. Sedangkan kaum muslimin yang lain, mereka memerdekakan tawanan-tawanan yang ada pada mereka. Aisyah berkata, sedikitnya 100 orang yang dimerdekakan dari Bani Musalik karena pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Juwairiyah. Aku menilai bahwa dia adalah perempuan yang membawa keberkahan besar bagi kaumnya. Barakallahu fiik jamaah. Kita lihat ya. Tatkala terjadi peperangan, kerusakan akan terjadi. Dan Islam tidak menginginkan peperangan terjadi. Yang diinginkan adalah bagaimana orang-orang memahami kenapa dia diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan tidak menjadi budak-budak benda-benda mati atau makhluk-makhluk hidup yang lain. Tapi gara-gara mereka mengabdikan diri kepada benda-benda mati atau kepada makhluk-makhluk, akhirnya peperangan terjadi, mereka ditawan, mereka menjadi budak. Dan kalau kita lihat di muka bumi ini, kurang lebih 6 miliar manusia menjadi budak syaitan, benda-benda mati. Mereka menyembah berhala, mereka mengatakan Tuhan itu 3, mereka melakukan kesyirikan. Mereka nggak mau mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita lihat kejadian ini, yakni perang Bani Mustalik. Mereka yang menantang kebenaran, bahkan ingin mematikan cahaya kebenaran yang ada, mereka akan dikalahkan cepat atau lambat. Kemudian setelah itu mereka menjadi budak. Kalau ditawan. Kalau mati, na'udzubillah masuk neraka. Dan subhanallah, dengan ditawannya mereka, masuk Islam mereka. Jadi faham mereka, oh Islam tuh kayak gini ternyata. Karena banyak sekali orang-orang tatkala berkuasa, itu lupa bahwa dia adalah makhluk yang lemah. Juwairiyah tatkala menjadi putri, tokoh utama di Bani Mustalik. Ketika dia kumpul sama umat Islam dan sudah menjadi budak tadi ya,
bagiannya Thabit bin Qais. Akhirnya dia masuk Islam, kemudian dibebaskan sama Nabi dan dinikahi oleh Nabi SAW. Dan ada 100 orang kira-kira yang juga sudah masuk Islam. Tatkala mereka melihat Juwairiyah dinikahi sama Nabi SAW, kira-kira 100 orang dibebaskan sama mereka. Maka kita lihat Aisyah ya, Aisyah yang awalnya cemburu ya, tapi ya udah takdir Allah, nggak bisa ditolak. Jadi Aisyah nggak ingin gitu, tapi udah terjadi. Ketika terjadi apa yang tidak diinginkan, dan dia tahu di balik itu ada hikmah yang besar, maka Aisyah bercerita tentang hikmah dari pernikahan Rasulullah SAW dengan Juwairiyah. Yang Nabi melihat Juwairiyah cantik. Nah, dia janda, dia cantik, tapi di balik itu ada hikmah besar. Tadi 100 orang dibebaskan. Barakallahu fiik. Baik, kita akan masuk ke pelajaran-pelajaran yang ada dalam peristiwa Bani Mustalik ini. Baik, kalau kiranya ada banyak pertanyaan, maka kita akan langsung ke pertanyaan. Tapi kalau tidak, kita akan lanjutkan kajian kita. Fadhalina. Sampai saat ini pertanyaan belum ada, dilanjutkan dulu Ustadz ya. Baik, Di poin fadhali. pertama. Barakallahu fiik. Dalam peperangan ini ada 2 peristiwa yang sangat penting. Pertama, seperti yang dituturkan oleh Ibnu Ishaq bahwa Asim bin Umar bin Qatadah menceritakan kepadaku, ketika orang-orang tengah berkumpul di sumber air, tiba-tiba datang sekelompok orang dan Umar bin Khattab yang tengah memberi perlindungan seorang dari Bani Ghifari bernama Jahjah bin Mas'ud dengan berkendaraan kuda. Lalu Jahjah mendorong Sinan bin Wabar al-Juhaini, sekutu Bani Auf bin Khosroj, yang tengah berada di sumber mata air, sehingga keduanya pun berkelahi. Tiba-tiba seseorang dari suku al-Juhani berteriak, "Wahai orang-orang Ansor," dan Baik, Jahjah... ini diperbaiki di sini. Bentar, tiba-tiba seorang dari Al-Juhani, jadi diganti dengan Fasarakhal Juhani. Yang orang Juhani, orang yang dari Al-Juhani berteriak. Siapa orang yang dari Al-Juhani? Sinan bin Wabar ya. Kan di sini sebutkan mendorong Sinan bin Wabar Al-Juhani. Tiba-tiba orang dari suku Al-Juhani berteriak. Nah, tafadhol. Tiba-tiba orang dari suku Juhani, yaitu Sinan bin Wabar, berteriak, "Wahai orang-orang Ansor," dan Jahjah pun berteriak, "Wahai orang-orang Muhajirin." Hal itu membuat Abdullah bin Ubay bin Salul marah. Seketika itu ia berkumpul dengan kaumnya, di antaranya Zaid bin Arqam yang masih muda belia. Munafik itu berkata, "Apakah mereka berani berbuat seperti ini? Sungguh, mereka telah mengajak kita berperang, dan mereka tinggal di negeri kita. Demi Allah, ini seperti pepatah mengatakan, senjata makan tuan." Nah, Demi Allah. tunggu ya. Ini, ya apakah mereka berani berbuat seperti itu? Sungguh mereka telah mengajak kita berperang. Wa katharuna fi biladina, dan mereka bikin sempit negeri kami. Mereka bikin sempit negeri kita. Demi Allah, ini seperti pepatah mengatakan senjata makan tuan. Itu bahasa Arabnya lebih parah dari itu, jemaah. Sammin kalbak yakulka. Gemukkan anjingmu, dia akan memangsamu. Jadi gemukkan kambingmu, sammin kalbak yakulka. Gemukkan kambingmu, niscaya dia memangsamu. Baik, tafadhal lanjutkan. Sungguh mereka telah mengajak kita berperang dan mereka bikin sempit negeri kita. Demi Allah, ini seperti pepatah mengatakan, gemukkan anjingmu, ia akan memangsamu. Demi Allah, seandainya kita sudah kembali ke Madinah,
Pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Afwan, ini dirubah ya, bukan orang yang kuat, tapi orang yang terhormat. Nah, orang yang terhormat akan mengusir orang-orang yang hina. Nah, Pastilah orang yang terhormat akan mengusir orang-orang yang hina dari sana. Kemudian ia menemui kaumnya seraya berkata, "Inilah akibat dari perbuatan kalian. Kalian mengizinkan mereka tinggal di negeri kalian dan membagi harta kalian kepada mereka. Demi Allah, seandainya kalian tidak memberikan harta kalian kepada mereka, niscaya mereka akan meninggalkan negeri kalian." Semua itu didengar oleh Zaid bin Arqam, kemudian disampaikan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu Umar bin Khattab ada bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar berkata, "Perintahkan Abad bin Bishr untuk membunuhnya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Bagaimana menurutmu Umar, seandainya manusia berkata bahwa Muhammad tega membunuh sahabatnya sendiri? Jangan dibunuh, tapi biarkan mereka pergi." baik, Padahal ini biarkan mereka pergi diganti ya. Tapi umumkan kepada orang-orang kita berangkat sekarang. Tapi umumkan kepada orang-orang bahwa kita waktunya pergi sekarang. Baik, dilanjutkan. Padahal saat itu bukanlah waktunya untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian semua orang pun berangkat. Lalu Abdullah bin Ubay datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ia mengetahui bahwa Zaid bin Arqam telah menyampaikan apa yang diucapkannya. Iya, bacanya bukan Zaid ya. Zaid. 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 Nah, Karena ia mengetahui bahwa Zaid bin Arqam telah menyampaikan apa yang diucapkannya. Ia bersumpah bahwa ia tidak mengatakan seperti apa yang diceritakan Zaid. Ia adalah seorang tokoh di kaumnya, sehingga orang-orang Ansor yang hadir bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sambil membela, "Ya Rasulullah, barangkali anak itu salah mendengar." Ibnu Ishaq berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beristirahat, datanglah Usaid bin Hudair menemui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Usaid mengucapkan salam kepadanya dan berkata, "Ya Rasulullah, engkau istirahat pada waktu yang tidak biasanya seperti ini." Ini juga diperbaiki. Sebentar. Usaid bin Khadir merumi, Usaid mengucapkan salam kepadanya dan berkata, "Ya Rasulullah, engkau pergi, bukan istirahat, tapi engkau pergi pada waktu yang tidak biasa seperti ini." Nah, "Ya Rasulullah, engkau pergi pada waktu yang tidak biasanya seperti ini." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Apakah kamu tidak tahu apa yang dikatakan temanmu?" "Teman yang mana ya Rasulullah?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Abdullah bin Ubay bin Salul." "Apa yang dikatakannya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ia menyangka bahwa apabila ia kembali ke Madinah, orang yang terhormat ya Ustaz. Iya betul, orang yang terhormat akan mengusir orang yang hina dari sana." Usaid berkata, "Ya Rasulullah, engkau dapat mengusir orang yang engkau kehendaki. Demi Allah, dialah orang yang hina Nah, dan engkaulah orang yang terhormat. Ya Rasulullah, bersikap lembutlah. Demi Allah, Allah telah mendatangkan engkau kepada kami. Padahal kaumnya tengah bersiap merencanakan untuk mengangkatnya sebagai pemimpin. Ia menyangka engkau telah merebut kekuasaannya." Nah, jadi bukan hanya menjadikan pemimpin ya. Di sini disebutkan mau dikasih mahkota.
Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya kenapa Usaid bin Khudair meminta Nabi SAW untuk bersikap lemah lembut. Ada sebabnya. Dan ini pelajaran buat kita jemaah. Ada orang-orang jadi memusuhi dakwah dikarenakan sesuatu. Kita perlu tahu, oh itu penyebabnya ternyata. Oh kenapa? Ini orang awalnya menjadi pemimpin gara-gara antum datang. Antum dianggap merampas kekuasaan dia. Maka Usaid bin Khudair meminta kepada Nabi SAW untuk berlemah lembut kepada dia. Tapi Usaid mengatakan, huwa dzalilu ya Rasul. Dia yang hina ya Rasulullah. Engkau yang terhormat, engkau orang yang mulia. Tapi bagaimana menyikapi? Menyikapi dengan penuh hikmah. Nah, lanjutkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat melanjutkan perjalanannya sehari semalam hingga pagi. Mereka merasakan panasnya terik matahari dan kelelahan yang luar biasa sampai ketika waktu istirahat mereka pun tertidur pulas. Baik. Ini Kemudian Rasulullah berangkat melanjutkan perjalanan sehari semalam hingga pagi ya. Hatta asbah. Hingga pagi, dan tatkala mereka merasakan panasnya terik matahari, beliau berhenti. Nah, dan tatkala mereka merasakan panasnya terik matahari, beliau singgah bersama orang, berhenti. Dan falam yalbathu an wajadu marral ard faqa'un yaman. Iya. Dan tatkala mereka berhenti bersama Nabi SAW, mereka merasakan tanah atau bumi, mereka langsung tidur pulas ya karena kecapean. Baik, fadhil lanjutkan. Ini sengaja dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang-orang tidak membicarakan perkataan Abdullah bin Ubay. Ibnu Ishaq berkata, dan turunlah surat Al-Munafikun yang Allah menceritakan di dalamnya tentang orang-orang munafik, seperti Ibnu Ubay dan orang-orang yang serupa dengannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang telinga Zaid bin Arqam seraya berkata, orang ini telah Allah fungsikan telinganya dengan baik. Allahu Abdullah. Akbar. Ya jemaah. Kita lihat ya bagaimana Nabi SAW menjaga agar tidak terjadi pertikaian dan keributan. Ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul ini tentunya sangat menyakitkan umat Islam. Yang mereka dalam rangka membela Nabi SAW, mereka siap melakukan apa saja. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi SAW agar nyuruh Bishr membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Nabi tidak mau. Apa yang dilakukan? Berangkat. Supaya keributannya tidak terjadi. Dan ini juga pelajaran buat kita. Kadang-kala kalau ada keributan, bagaimana mengalihkan pembicaraan itu kepada hal lain sehingga pembicaraan itu tidak membuat panas mereka. Ini pandai-pandai kita melihat kondisi. Dan Nabi melakukan itu alaihi salatu wassalam. Bayangkan beliau berangkat tidak di waktunya berangkat. Kemudian beliau berangkat siang malam gak istirahat. Sampai pagi-pagi beliau gak istirahat juga, masih berjalan sampai ketika panas beliau baru istirahat. Dan ketika istirahat mereka semua tidur. Kecapean. Mau ngomong apa udah capek. Gak kepingin ngomong mereka. Turun firman Allah SWT. Yang membenarkan telinganya. Subhanallah. Zaid ibn Arqam. Bahwa ternyata benar yang dia dengar. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan.
Abdullah bin Ubay bin Salul datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, aku mendengar bahwa engkau akan membunuh Abdullah bin Ubay. Kalau memang itu benar, perintahkan aku untuk membunuhnya. Aku akan membawakan kepalanya ke hadapanmu. Demi Allah, orang-orang Hujrat mengetahui bahwa tidak ada orang yang sangat hormat dan lebih berbakti kepada orang tuanya kecuali aku. Aku khawatir seandainya engkau menugaskan orang lain untuk membunuhnya, maka dia akan terbunuh. Oleh karena itu, biarkanlah aku yang akan membunuhnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ini ada terjemahan juga yang perlu diperbaikin ya. Ucapan dia, aku khawatir seandainya engkau menugaskan orang lain untuk membunuhnya. Dan dia dibunuh dan dia terbunuh. Jiwaku gak sabar. Jiwaku gak sabar melihat pembunuh bapakku berjalan di muka bumi ini. Maka akhirnya aku membunuh dia. Sehingga aku membunuh orang yang beriman gara-gara orang kafir. Maka aku masuk neraka. Nah ini yang berulang kali yang sampaikan ya. Kita kalau belajar buku terjemahan itu, ya kalau terjemahannya bagus, insya Allah kita bisa memahami dengan baik. Tapi yang namanya buku terjemahan kadangkala yang nerjemahkan salah memahami. Seperti yang terjadi di sini. Ini tidak diterjemahkan. Padahal penting poin ini. Bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul memohon biar aku yang membunuh, jangan orang lain. Soalnya kalau orang lain yang membunuh, aku gak tahan ngelihat orang pembunuh bapakku gitu. Akhirnya aku bunuh dia. Karena dendam, karena sakit hati aja. Sehingga aku membunuh orang mukmin disebabkan orang kafir. Untuk menggantikan orang kafir. Dan aku masuk neraka kata dia. Baik, apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidak. Bahkan kami akan bersikap lembut dan baik kepadanya selama ia bersama kita." Abdullah bin Ubay bin Salul di hadapan ayahnya, Abdullah bin Salul, ketika ia sampai di Madinah. Ini ingat ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu pentolan orang-orang munafikin. Anaknya namanya juga Abdullah. Bayangkan. Anaknya nggak munafikin ya Ustazah? Enggak, anaknya ini orang beriman yang baik. Makanya dia siap membunuh bapaknya. Jadi di sini ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ada anaknya namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini yang disebutkan ketika sampai di kota Madinah. Disebutkan di sini inda madhiqil Madinah, ada jalan yang sempit untuk masuk kota Madinah. Disitulah Abdullah bin Ubay bin Salul berdiri menghadang bapaknya. Lalu dia berkata, "Qif," yani stop. Lanjutkan. Abdullah berkata, "Stop. Demi Allah, engkau tidak boleh masuk sehingga Rasulullah mengizinkannya." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka ia minta izin kepadanya dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkannya. Kemudian putranya itu pun melepaskannya untuk masuk ke Madinah. Allahu Akbar jamaah. Hada bir. Hadhil mahabbah. Jadi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya harus lebih besar daripada kecintaan kepada orang tua, kepada anak. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman seorang di antara kalian. Hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai Allah,
mencintai Rasul, sampai dia menjadikan cintanya kepada aku lebih besar daripada kecintaan kepada orang tuanya, anaknya, dan seluruh umat manusia. Dan itu ditunjukkan oleh putranya Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Abdullah. Dia nggak peduli. Dia tahu ini bapaknya. Dia mengatakan kepada ayahnya, engkau jangan masuk. Berhenti. Dan ayahnya tahu anaknya ini lebih cinta kepada Rasulullah SAW daripada kepada dia. Maka ayahnya nurut. Berhenti ayahnya. Kalau enggak, anaknya bisa bertindak karena cintanya kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, la tadkhul, engkau enggak akan masuk sampai Nabi memberikan izin. Dan ditunggu sampai Nabi datang, minta izin baru boleh. Bagaimana jamaah? Hubungan anak sama bapak. Bapaknya munafik, anaknya mukmin. Barakallahu fiik. Ya, mungkin kita cukupkan di sini. Ini peristiwa pertama di perang Bani Mustalik yang benar-benar membuat goncang kondisi para sahabat pada waktu itu. Dan nanti ada peristiwa kedua yang akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Baik, mungkin ada pertanyaan? Tafadhali. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi dan pencerahannya kepada kami. Semoga Allah mudahkan untuk dapat memahami dan mengamalkannya. Ya, Pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana cara mengatasi diri yang sedang futur dalam beribadah dan futur dalam kegiatan sehari-hari, seperti merasa jenuh. Mohon motivasinya Ustadz agar tidak berlarut dalam futur. Masya Allah, barakallahu fiik. Na'am. Likulli amalin syirrah wa fatrah. Semua amalan itu, atau setiap amalan itu, ada masa membaranya, ada masa redupnya. Kita lihat ya, api itu membara kadang-kala. Tapi juga nggak terus membara. Dia tahu redup. Bahkan menjadi api dalam sekam kadang-kala. Bagaimana supaya api itu terus membara? Maka kita perlu kasih bahan bakar. Ditambahin kayu, disiramin minyak tanah, dihindarkan dari air, supaya api itu tetap membara dan memberikan kehangatan. Begitu pula tadi keimanan. Tatkala orang merasa jenuh seperti api tadi yang mulai redup. Butuh apa? Ya butuh asupan bahan bakar. Yang perlu kau lakukan adalah mendatangkan bahan bakar dan menghindarkan api ini dari air, dari hal-hal yang dapat mematikan dia. Hindarkan atau jauhi perbuatan dosa. Kalau sudah berbuat dosa, terjebak dalam kemaksiatan, maka segera beristighfar dan bertobat. Bersihkan hatimu. Sebenarnya bersihkan itu api dari hal-hal yang membuat dia mati. Kau memohon ampun kepada Allah. Duduklah hari ini. Sekarang ini kalau engkau punya waktu. Sholat duha. 2 rakaat. Kemudian kau duduk. Membaca istighfar 100 kali. Dengan penuh penghayatan. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali. Dan nanti di waktu zuhur ketika azan dikumandangkan, kalau engkau seorang laki-laki, maka dengarkan itu azan, jawab itu azan, kemudian selesai azan, engkau ambil wudhu berangkat ke masjid. Udah, tinggalkan handphonemu, engkau berangkat ke masjid. Sholat tahiyatul masjid. Antara azan dan qomat, engkau usahakan untuk berzikir, untuk berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta.
Pintalah keimanan, pintalah ketakwaan, pintalah hidayah, pintalah kemuliaan dan kehormatan. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Sampai waktu itu kau sholat zuhur, kau sholat qobliyah ya. Qobliyah, kemudian nanti sholat zuhur. Jangan pulang kecuali selesai berzikir dan sholat ba'diyah. Atau kalau kau mau sholat ba'diyah di rumah, sholat ba'diyah di rumah. Paling gak hari ini usahakan engkau sholat tepat waktu. Dan isi dengan qobliyah ba'diyah, paksa dirimu untuk itu. Maghrib juga seperti itu. Adzan kau jawab adzan kemudian berangkat ke masjid. Salat ba'diyah maghrib nantinya. Antara adzan dan qomat berdoa. Isya juga seperti itu. Harapannya engkau akan merasakan api yang mau padam itu mulai berkobar kembali. Dan kalau engkau seorang wanita, maka usahakan tepat waktu. Adzan dikumandangkan, kau berhenti dari semua aktivitas. Udah, aku mau sholat dulu. Jawab adzan. Ambil wudu. Baca doa setelah wudu. Kemudian engkau sholat qobliyah. Lalu kalau selesai sholat qobliyah, engkau berdoa, kemudian sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, berzikir, kemudian sholat ba'diyah. Asar seperti itu. Asar nggak ada ba'diyah, tapi usahakan habis asar engkau baca zikir petang ya. Kemudian maghrib juga nanti seperti itu. Usahakan hari ini aja engkau maksimalkan. Insya Allah jadi bahan bakar untuk keesokan hari. Tapi kalau engkau nggak maksa diri, ada orang bertanya tapi tidak ada action dari dia, ya jawaban hanya akan menjadi wacana dan wawasan. Tapi anak ingin engkau yang bertanya benar-benar mempraktekkan apa yang tadi disampaikan. Barakallahu fikum. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawaban dan pencerahan serta nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, di lingkungan tempat tinggal, saya sebagai pengurus kegiatan pengajian sekaligus pengurus kegiatan ibu-ibu seperti arisan dan lain-lain. Terkadang saya khawatir dengan niat keikhlasan saya karena suka berpikir kalau yang datang ke pengajian itu sedikit. Sementara ke acara kegiatan lainnya lebih banyak. Padahal saya tahu hidayah milik Allah. Dan kadang juga terbersit bahwa merasa diri seperti lebih baik. Mohon nasihatnya Ustadz agar terhindar dari penyakit-penyakit hati tersebut. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Kita ingin umat Nabi SAW itu banyak. Kita ingin mengajak sebanyak mungkin orang-orang menuju kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi tugas kita hanya mengajak, menyampaikan. Wa ma'alaika illal balagh. Maka selalu ingat bahwa kelak pada hari kiamat ada nabi yang datang dengan satu pengikut. Ada yang dua pengikutnya. Bahkan ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Maka berbesar hati dengan senantiasa melihat tugasku adalah mengajak. Hidayah bukan tugasku. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan evaluasi. Kenapa kok sedikit yang hadir? Apa penyebabnya? Boleh jadi kita yang salah. Boleh jadi niat kita yang salah. Atau boleh jadi memang ya langkah-langkah kita yang tidak benar. Maka harapan ana setiap majelis taklim ini senantiasa mengadakan evaluasi. Evaluasi bulanan, evaluasi triwulanan, evaluasi akhir tahun. Melihat perkembangannya. Kenapa jumlah jamaahnya kok semakin sedikit ya? Apa penyebabnya? Kenapa yang datang ke orang-orang jauh, yang tetangga kita nggak datang? Oh boleh jadi kita yang kurang mengajak mereka. Kita kurang pendekatan kepada mereka. Atau kita kurang mengiklankan kajian tersebut. Sehingga orang nggak datang. Jadi berusaha yang maksimal. Kemudian serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kalau bicara merasa lebih baik dari orang lain. Atau merasa sudah baik. Itu penyebabnya karena kita nggak kenal sama diri kita dan kita nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau tahu sama Allah, engkau kenal sama Allah, engkau akan tahu bahwasanya ya Allah kebaikan Allah itu besar sekali, banyak sekali. Dan yang engkau lakukan masih sedikit ditambah dosa lagi. Seperti itu. Maka agar engkau tidak ujub, kenalilah Allah dan kenalilah siapa dirimu.
Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Jazakillah khair. Baik Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah berpisah karena Allah termasuk meninggalkan teman yang tidak menambah keimanan kita kepada Allah? Jazakallah khairan. Nah, barakallahu fiik ya. Dalam berteman kita disuruh memilih. La tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Kalau ternyata engkau punya kawan tidak mengingatkan kepada Allah, bahkan menyebabkan imanmu turun, lalu engkau meninggalkan dia, itu karena Allah. Bukan karena dunia. Ada orang yang meninggalkan kawannya karena dunia. Karena apa? Aduh, nggak ngasih manfaat lagi buat kita. Atau dia sudah miskin sekarang. Kondisi susah. Ini dan itu. Tapi kalau kau meninggalkan karena memang dia tidak mengajakmu kepada Allah, maka itu termasuk meninggalkan karena Allah Azza wa Jalla. Dan tali keimanan yang paling kuat itu adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah, dan berpisah atau benci karena Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan atas waktu dan perhatiannya. Itu mungkin dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.